Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkannya datang ke masjid untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata beliau, "Inna lil masajid awtadan yulasabuhu al malaik idza qamu badi'atan masjid idza qamu iktafadu wa idza qalibu a'ada wa idza tadu a'ada." Rasulullah mengatakan bahwa setiap masjid itu ada yang disebut namanya autad. Autad ini julasahu, tempat duduk para malaikat. Jadi di masjid itu yang biasa kosong seperti ini, sebenarnya setiap masjid itu ada yang disebut namanya autad. Dan penghuninya di autad itu adalah malaikat. Orang yang terbiasa ke masjid, subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, dan itu bukan di satu masjid. Mungkin karena dia di pasar, dia mesti di pasar. Kalau kebetulan dia ya di kantor, ya di masjid, di musala yang dekat dengan kantornya. Orang yang terbiasa datang ke masjid itu, kalau pada suatu hari ia gabung, ternyata dia gak kelihatan, gak nongol-nongol. Apa kata Ibnu Qayyim? Dicari oleh malaikat itu. Kemana ini? Dicari-cari gitu. Wa idza maridu, kalau dia ternyata sakit, garing, ada malaikat menghilangi. Tidak melihat, jangan ada tahu malaikat itu menghilangi dia. Malaikat bisa sakit dia, bisa garing. Oh, kalau ternyata dia ada keperluan sehingga sampai dia nggak sampai kerja di masjid karena dia kesibukan, ada keperluan, biasanya ada di masjid. Tapi pada hari itu nggak ada karena dia kesibukan, ditolong oleh malaikat. Subhanallah, hadisnya sah. Jadi inilah kebutuhan orang yang selalu ke masjid itu, diperhatikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperhatikan. Bukan hanya kita, anak kita, keluarga kita, ya kan, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diperhatikan oleh pembakar, ada. Bukan diperhatikan oleh camat, ada. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Yang memperhatikan itu malaikat. Inilah kelebihan di antaranya keistimewaan kita yang biasa ada. Kemudian salah satu lagi yang Rasulullah katakan, innal rajula, seorang laki-laki, apa laki-laki? Anda lihat sebagian dia terbiasa sudah kakinya itu selalu jalan ke masjid. Ada Allahu Akbar, datang ke masjid. Nanti zuhur datang ke masjid.
beriman. Ya, masya Allah. Pilih kita juga demikian juga ya kan, pokoknya kita tuh cari lah orang yang beriman, cari orang beriman. Untuk urusan apa aja seluruh ini cari orang beriman. Pilih orang beriman dan kita pilih orang beriman yang bagus, baik, siapa aja orangnya baik, ini beriman ya kan. Dan ini Allah mengatakan innal insana lafi khusr illa alladziina, manusia itu semua rugi kecuali orang yang beriman. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama selalu membaca salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah termasuk di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Adapun pertemuan kita pagi hari ini, kita kembali Rasulullah SAW mengatakan di antara potongan hadis, inna aqraba 'abdin ilallah wa huwa sajid. Sesungguhnya di dalam bahasa Arab tidak pakai kalimat inna, ini serius banget. Inna Allah wa malaikatahu, berarti ini sesungguhnya Allah dan malaikat, serius. Ya kalimat indah harfu nasbin dan bersemangat, ini yang dalam bahasa Arab ini adalah yang mengesapkan. Lalu katanya inna aqraba 'abdin ilallah wa huwa sajid. Sesungguhnya hamba itu sangat dekat, inna aqraba 'abdin ilallah, posisi kita ini kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berbaring kan gitu. Beliau sudah kena capek, sudah yang berapa? Baru berdiri, baru berduduk. Tapi Allah mengatakan, inna aqraba 'abdin innallah wa huwa sajid. Sesungguhnya seorang hamba itu yang lebih dekat dengan Allah itu adalah wa huwa sajidun, tatkala dia dalam keadaan sujud. Kita tuh kadang-kadang berpikir, oh kalau bila sujud, bila sholat dekat dengan Allah. Sepertinya kita agak kritis dulu. Ini dalam hadis ini menyuruhkan supaya kita ini, posisi kita ini kapan dimanapun berada, jangan jauh dengan Allah. Karena apabila kita dekat dengan Allah, nah di sini akan terjauh. Kita kalau di dunia ini dekat lawan orang kaya, ada kawan kaya, akrab, wajar apa? Biar habisnya gula, ambil gula, ya kan? Biar kan berduit dah, ya ambil duit, ya kan? Dan kita tidak orang kaya. Biar harap kemana? Tuh ambil mobil, ya kan? Orang kaya, ya bah. Karena kita dekat dengan orang kaya, dengan makhluk, dengan manusia. Oh, kita ada bikin orang, jaga. Wah, ada apa-apa sudah. Oh, itu jangan diganggu-ganggu. Udah jaga karena dia orang pejabat. Dah aman dia itu berada. Kalau ada yang bikin, ada orang yang hebat, ya hebat kau apa cipta siapa yang bikin. Sekarang kalau kita dekat dengan Allah, nah ini kan jawabannya. Kalau kita dengan Allah, urusan apa saja kita tidak ada masalah. Urusan apa saja tidak masalah. Karena di dunia ini apa yang pada dia memerintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kata Nabi di dunia ini semua orang ingin membunuh kamu, sedia manusia. Pokoknya orang kemudian sepakat sebentar kita bunuh siapa. Tapi kalau Allah memelihara, pasti dia selamat. Pasti. Sebaliknya, kalau orang di dunia ini menjaga memelihara, ayo kita jaga memelihara. Supaya ini jangan sampai terjadi apa-apa. Dijaga memelihara, ya kan? Boleh berlapis juga kan menjaga memelihara kita. Kalau Allah tidak memelihara, dia akan selamat. Itu pasti sih. Dan oleh karena itu kita ini berusaha bagaimana
Tapi bila orang terdekat dengan Allah, itu sudah, ya kan? Urusan dunia tidak ada masalah. Apalagi urusan akhirat, orang dekat dengan Allah. Allah itu sangat sadar, Allah itu sangat suka, ya kan? Kalau orang itu yang mendekat kepada Allah. Dalam hadis lagi, cerita kita sangat berjabah. Kata Rasulullah, orang yang datang ke masjid sangat berjamaah. Bila kita datang ke masjid, apa kata Nabi? Tabasyallahu. Kenapa? Tabasyal. Kata Rasulullah, orang yang beberapa tahun madam kesebenarnya pergi pulang ke Padang, akhirnya setelah itu hilang. Ada beritanya lagi. Di Jawa pada tahu, di Sumatera pada tahu, di Padang pada tahu, apa dia aja. Pokoknya beberapa tahun setelah dia pergi, ada beritanya. Keluarga ditanya, di mana sekarang ada bapak? Tidak tahu di mana. Ditanya, pada tahunya tidak pernah kirim surat, tidak pernah WA, tidak pernah apa, ya lah, pokoknya gaib hilang. Setelah beberapa tahun dia hilang, kemudian tanpa berita datang. Begitu datang keluarganya, subhanallah, semuanya gembira, ada sampai melangit, alhamdulillah, kan gembira. Tapi subhanallah, artinya dapat Allah lebih gembira daripada orang yang kehilangan anak, kehilangan keluarga, kemudian dia datang ke masjid, Allah gembira. Jadi kalau kita ke masjid, sangat-sangat menggembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, saya katakan dalam menjadi Allah yang Allah gembiranya luar biasa. Sama dengan cerita kisah zaman dulu kan orang musafir di Arab itu kendaraannya hanya onta, pakai onta. Itu di mana masih jalan dulu kayak seperti ini, ada lurus ini jalan arah ini, ada jalannya, ada rambu-rambunya, ada alamatnya, belok kiri kanan ada. Kalau zaman di mana masih jalannya nggak ada apa-apa. Tapi jalan itu kadang-kadang kalau ya ada angin timur, tadi yang kelihatan jalan hilang. Nggak ada jalan yang seperti khusus seperti itu kan. Orang musafir. Pada suatu hari dia musafir, kemudian sampai di tengah jalan dia merasa lelah, pauyuhan. Akhirnya dia istirahat, sudah untanya ikat, ya kan? Dia tidur. Tahu-tahu begitu bangun dilihat untanya hilang. Subhanallah. Untanya hilang. Di sana makanannya, di sana pakaiannya, di sana hanya semuanya di sana. Sudah dia teriak dipanggil, ada ya kan ya bapak sudah. Akhirnya dia hanya berdoa dan dia tidur. Dia di pikiran dia hanya satu sudah. Dia ternyata untanya hilang, tidak akan bisa makan, tidak akan bisa apa. Jalan kepada jalan, dia kan harinya panas, nggak ada payung, nggak ada apa-apa. Semuanya persiapan di sana. Dia hanya tidur, berdoa minta kepada Allah, tidur aja. Ya dia kali ini ada Allah, dia terima, dia tawakal kepada Allah, dia tidur sudah. Kalau seminggu, kalau 2 hari, 3 hari sudah. Alhamdulillah, ini bahasa kita aja. Tapi ternyata begitu bangun, untanya ada di kapal. Subhanallah, bangun unta. Begitu dia bangun, melihat unta, apa yang dia katakan? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia bilang, ya Allah, engkau hamba-Mu dan aku Tuhan kamu. Kenapa? Saking terlalu gembira, saking terlalu suka, sampai salah memendahkan Tuhan hambanya, bahwa dirinya adalah Tuhannya. Kata Rasulullah, orang yang bertaubat, Allah lebih suka daripada seorang laki-laki yang kehilangan untanya lalu kembali. Jadi kita diperhatikan menyuka akan Allah Ta'ala. Apa yang dibahas ya, hampir lagi bahas masih ada apa-apa ya Allah, bila kita taubat hampir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada hadis, inna aqrab abdin indallah wa huwa sajid. Kata Rasul, sesungguhnya seorang hamba yang paling dekat kepada Allah adalah posisi dia dalam keadaan sujud. Wa alaika bikasratus sujud, hendaklah kita banyak sujud. Banyak sujud. Artinya apa? Dalam bahasa ada zikrul ba'di wa iradatukum. Apa dia? Wa alaika
iya wajib, ini budaya. Tapi kita jangan hanya mengerjakan sholat waktu, ya kan, kerjakanlah ya, ya kan, kerjakanlah waktu ya. Kata Ummu Habibah, istri Nabi Ummu Habibah, beliau mengatakan apa tadi? Mengatakan siapa salat sunat 12 rakaat selain dari salat apa? Yajibu alaihi jannah, wajib susun. Bakal kita jadilah salat rawatib ya kan, zuhur 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya, sudah 8 rakaat, asar 4 rakaat sebelumnya, 12 rakaat sudah. Oh, berbanyak tambahin lagi Pak, ada sebelum subuh ini, wah, Masya Allah. Allah SWT kan kalau kita subuh sebelum lagi salat subuh, kita pada salat fajar sebelum beliau subuh, itu 2 rakaat kita kerjakan lebih bahkan daripada dunia dan segala isinya, bahagia segala isinya, hanya 2 rakaat saja. Ini arti apa? Bahwa saja kita sebagai hamba Allah disuruh agar selalu berdekat kepada Allah. Dunia ini Allah mengatakan wa qadda al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa khaddam. Sebenarnya dunia kita, alam dunia ini tidak Allah itu baik. Cuma di dunia ini manusia macam-macam sehingga terjadilah bahasa orang sekarang polusi. Ya kan, polusi sehingga dia udara rusak, pencemaran lingkungan rusak, ya kan. Tapi polusi yang sangat berbahaya itu sebenarnya bukan yang menceritakan manusia ini, yang menceritakan Allah. Karena ya, polusi di dunia ini bila manusia kebanyakan berdosa, bila sudah tak perintah Allah SWT tinggalkan, dan dilarang Allah kita kerjakan, ini polusi yang luar biasa dan ini diancam oleh Allah. Ini diancam oleh Allah SWT. Nah, macam aja kalau tadi la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, orang yang beriman, orang yang takwa akan dibukakanlah langit bumi, turunlah rahmat. Tapi kalau dia sudah ada apa dong? Ya kan? Nah, semestinya beriman kepada Allah, bukan beriman kepada Allah, tapi beriman kepada makhluk, ya kan? Beriman kepada makhluk pada akan begini, ya kan? Allah akan begini, ya kita ambil yang punya siapa? Yang mendapat makhluk lah, yang punya analisa manusia, analisa Allah Taala. Oh, walau ada al-Quran, jadi dunia ini bukan hanya baik. Kata baik itu ada bila di dalam dunia ini bukan hanya negaranya, bukan jadi di sini, di mana saja negaranya, di mana baik. Bila ia manusia akan bertakwa, tapi bila ia di dalam dunia itu sudah orang yang meninggalkan dari perintah Allah, mengerjakan yang dilarang Allah. Nah, ini sudah Al-Quran mengatakan, maka bukan turun rahmat dari langit, ya kan? Bukan keluar dari bumi ini rahmat, tidak, tapi yang keluar dari bumi malah, ya kan? Sebagai yang terjadi sekarang ini kan, di mana-mana kita mendengar setiap hari di kabupaten siang terjadi gempa, sini macam-macam. Ini sebenarnya itu tadi sudah kenyamanan manusia di dunia ini, nyaman mana sudah sampai nyaman, sudah air ada, udara ada, semua ada, dan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau oksigen ini milik seseorang nggak ada, air ini nggak milik seseorang tidak, ya. Nah, tapi karena manusia diberi Allah Taala nikmat yang begitu banyak, tapi ternyata manusia banyak yang menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya kita mendekat dengan Allah, tapi malah menjauh dari Allah. Maka timbul pertanyaan, bila manusia itu dekat dengan Allah, jauh dengan siapa? Kembali ke kedua, kalau manusia itu jauh dengan Allah, dekat dengan siapa? Ini jadi pertanyaan kita. Kenapa kita harus dekat kepada Allah? Kenapa kita harus jangan jauh dengan Allah? Itu diwajibkan Allah. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, jadi Nabi seorang rasul datang ke dunia ini, udah mengatakan kata-kata, tolong sampaikan ke Allah kepada manusia yang ada di dunia ini. Dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini tidak ada yang keluar daripada genggaman kudrat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah rumus. Ya kan? Kenapa? Karena coba kita bayangkan, ya, kita bayangkan kita setiap hari ini menikmati bila siang hari sedang nyaman, ya kan, bekerja nyaman. Tapi kita harus tahu siapa
siapa yang menjadikan matahari ibu saya terang di dunia ini? Siapa yang bisa mendatangkan udara oksigen nyaman untuk bernafas di dunia ini? Siapa yang menyiapkan makanan yang kita makan, kebutuhan kita? Siapa yang menyiapkan air? Pada suatu saat nanti akan datang apa yang sampai serba sulit. Kalau sekarang masih lumayan banyak ini, nanti ada waktunya yang serba sulit, susah manusia sudah susah, namanya sudah keamanan sudah ada mengatur lagi, makin setahun makin merajalela kemaksiatan, makin banyak kehancuran, makin banyak kehancuran di dunia ini. Nah, maka oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah supaya kita dekat dengan Allah. Salah satu di antara yang mendekatkan diri kepada Allah, kita mendirikan menegakkan sholat. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Sudah, kalau kita dekat dengan Allah, ya kan, urusan dunia kita, ya kan. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita ini. Ada sudah nikmat ini diberikan oleh Allah, ada bertasbih diberi nikmat, ya kan. Hidup makannya diberi penglihatan, diberi pendengaran. Coba disitulah tadi, bila ia syukur dengan nikmatnya, bukan sekadar bahasa ini nikmat Allah, tapi kebanyakan manusia ada merasa hidupnya ini dengan nikmat Allah. Ada merasa. Kenapa? Melihat karena dia punya mata, akhirnya dia mengkelip, dia melihat karena dia punya mata. Mendengar, dia mengkelip, bisa mendengar karena dia punya telinga. Ya kan, hidup berusaha bekerja, bisa dapat dia duit karena dia bekerja. Merasalah dirinya yang berbuat. Benar, ya kan? Secara lahir ya, kita melihat dengan mata kita ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditanya, ya kan? Dan kita merasakan manusia itu banyak yang dikatakan oleh Allah melihat tapi buta, bisa berbicara tapi bisu. Tapi manusia di dunia kita Allah Subhanahu wa taala hidup tapi mati. Dan timbul pertanyaan, yang buta itu apanya? Yang tuli itu apanya? Yang bisu itu apanya? Yang hidup itu apanya? Oh, matanya benar melihat, telinganya benar melihat, untungnya mulutnya memang bagus baik, jalan kakinya ya baik. Cuma sebutik yang rusak, yang buta adalah hatinya. Maka manusia ini harga diri kita adalah di roh kita ini. Roh kita inilah yang berharga. Kalau yang jasadnya kasar, kita ada harganya. Bila sudah meninggal, artis sudah meninggal, sudah ada gunanya. Udah meninggal, mati apa gunanya lagi? Karena ada gunanya lagi. Ya, ada gunanya. Jadi kita manusia itulah harga diri manusia ini bukan secara lahir ini. Harga diri adalah roh kita. Harga diri adalah roh kita. Roh kita itu disitulah iman kita, disitulah kebaikan kita, ya kan? Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang hidup, sudah dengar dia. Kalau berbicara kita dengan orang yang hidup, masuklah ke dalam hatinya. Kalau kita berbicara dengan orang yang mati, orang mati itu bahaya, benar-benar tulik, ya kan? Oh jangan dimakan, itu haram, itu berbahaya, tulik, benar kan? Ya memang kalau dimakan ada apa dari awas, nanti nggak bisa lawas, ya kan? Maka oleh karena itu kita ini jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah ya? Salat sudah, ada waktu yang kosong, ada apa pekerjaan sudah, ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katanya Zaid Dahlan, dia mengatakan, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 100.000 kali, bukan sekali duduk, bukan kapan aja, bila-bila kamunya dikumpul-kumpulkan hari ini 1.000, besok 1.000 lagi, baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 100 kali, menembus dirinya, 100.000 kali menembus dirinya di jalan neraka. Cuma kalau Allah daripada
daripada nggak ada kerjaan apa-apa, ya kan? Jadi kalau kita kita ingin mengisi waktu kita, biar jangan sampai terbuang. Oh, jadi aku kalau sudah panah, aku sudah katanya bisa kita jadi udah ganti dengan apa? Aku baca salam, ya kan? Aku baca dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang baca 70.700 katanya menang sendiri. Allah Subhanahu wa taala berjaya, ya kan? Coba udah kita ini kalau urusan dunia panas kada apa-apa, urusan dunia ribut kada apa-apa, urusan dunia keringat apapun, urusan dunia beres. Tapi urusan agama malas banget ya. Bebas itu kalau kita salat, begitu salat buka sajadah ada berbeda 25 perak ada. Tapi kalau kita pergi ke kabur sudah catat ya menoleh ya. Sudah tadi kata orang ya ini ya. Sudah berikannya cair ya kan. Memang itu ya kan. Tapi kalau urusan ibadah tapi di sini kita ya kan. Apa yang dikatakan Rasulullah, kita hidup di dunia ini bukan saja urusan dunia, tapi kita harus hidup di dunia untuk hari akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul wa abqa. Nah, sudah. Dan kita tahu doa ya, ada doa ditulis oleh siapa namanya pula Al-Qari, mulai Ibnu Ali Al-Qari yang menulis surah Allahumma a'inni 'ala dini bidunya. Ya Allah, a'inni 'ala dini bidunya. Ya Allah, kata agama dengan dunia. Ada dapat dunia geser agama. Allahumma a'inni 'ala dini bidunya wa 'ala akhirati bitaqwa. Karena akhirat itu adalah takwa ya. Kalau di dunia ini dapat dunia, silahkan dapat dunia, tapi untuk apa? Untuk geser urusan akhirat. Ya kan? Untuk urusan agama sebenarnya ya. Alhamdulillah dapat duit, tukarnya baju, tukarnya bahasa sarung, bawa ke masjid salam berjamaah. Dunia geser akhirat katanya. Anda dapat rezeki, ya kan? Disedekahkan kepada fakir miskin. Daripada Allahumma a'inni 'ala dini bidunya wa 'ala akhirah. Ya Allah, tolong ya Allah, hidupku ini ya Allah dengan dunia di desa agamaku dan desa akhirat. Wa Allahumma a'inni 'ala dini bidunya wa 'ala akhirah. Mudah-mudahan yang perlu sampaikan kita benar sama teman-teman Allah dan bukan terlalu. Dan bila ada banyak kekurangan, banyak kelapan, perlu yakin banyak kekurangan dan karena kekurangan ilmu yang mari kita tutup dengan doa kepada Masjid. Subhanallah wa bihamdihi wa la bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nasta'in bi syaratil mustaqim. Syaratil ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Allahumma fa'alna. Allahumma zidna Muhammad nabiyyi wa mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kedua orang tua. Ampunilah ya Allah segala dosa guru-guru. Ampunilah dosa orang yang pernah berbuat. Ya Allah, khususnya keluarga kami yang sudah berada di kalangan. Ya Allah, jauhkan mereka dari